Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil afu alladhi yaghfiru dzunuba wa yamhu wa yatubu man taba wa ya'fu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي دينه يعلو وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرجو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب العلو وعلى آله وصحبه وذريته ومن له يتبع وينهو. أما بعد قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمكم الله ونفعنا به وبالعلومه في دير آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Masjid Nur Mainah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah pada pagi hari ini kembali mempertemukan di masjid yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, rangkaian ibadah dari mulai tahajudnya, salat subuh berjamaah, kemudian menuntut ilmu pengetahuan agama. Harapan kita mudah-mudahan semua amalan ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar kita beribadah kepada Allah, tapi juga muamalahnya. Insyaallah mudah-mudahan semua amalan-amalan ini menjadi amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tetap tercurah terlimpah keharibaan penghulu umat Sayyidil wujud wa afdali kulli mawjud, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, zuriat, sahabat, para tabi'in dan tabi'at, sampai kepada kita sebagai umat. Insyaallah semua kita nanti akan mendapatkan syafaatul ujmah, syafaat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah sekalian rahimakumullah, azab hukuman Allah Subhanahu wa taala itu jangan suka kita
meremehkannya. Inna ajab rabbihi ghairu ma'mun. Sesungguhnya dengan azab Allah itu kita tidak boleh aman. Nggak boleh. Jangan merasa bahwa kita sudah banyak melakukan amal soleh. Jangan merasa kita sudah banyak beribadah kepada Allah, merasa diri dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita merasa aman dengan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat besar. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala huwallazi yuqsimu zuhurul unas wa yunakkirul junad wa yusaddidul iqabi ala taghat wa zalika ba'dal inzari marrat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang memecahkan belakangnya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Allah lah yang menyiksa orang-orang yang durjana, membangkang kepadanya. Allah juga yang memberatkan siksa atas orang-orang yang menyesatkan orang lain. Tetapi yang demikian itu sesudah diberikan peringatan-peringatan, beberapa kali peringatan. Abi ulang ya. Jadi terhadap hukuman, siksaan, azab Allah dalam hidup ini kita nggak boleh merasa aman. Jangan merasa bahwa kita udah banyak beribadah, beramal soleh, kemudian kita merasa aman dengan hukuman Allah. Subhanallah, ini salah besar. Kenapa? Sebab Allah tadi udah habis sampaikan bahwa Allah lah yang memecahkan belakang orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Allah lah yang menyiksa orang-orang yang durjana kepada Allah. Allah lah yang memberatkan siksaan kepada orang yang menyesatkan orang lain. Lihat kalimatnya. Yang memberatkan siksaan kepada orang yang menyesatkan orang lain. Tetapi semua itu setelah diberikan peringatan terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bicara tentang hukuman dulu. Dan puncak daripada hukuman itu adalah nerakanya Allah. Kenapa kalau misalnya kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian dianjurkan untuk membaca zikir ma'surat, ya, ada kalimat Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena tahapan neraka itu ada 7 lapis. Ada 7 lapis, ya. Ta'alluq, hubungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memecahkan belakangnya orang-orang yang sombong itu adalah neraka. Allahumma ajirna minan nar dalam zikir ma'surat dibaca 7 kali. Karena lapisannya itu ada 7. Yang paling atas itu disebut dengan neraka Jahannam. Paling atas ya. Nah, neraka Jahannam itu adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka Jahannam itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tapi dia banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka neraka Jahannam ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di bawahnya neraka Jahannam itu ada disebut dengan neraka Lazza. Lazza ini tempat orang-orang Yahudi, bukan orang Islam tapi orang-orang Yahudi. Lazza. Kemudian di bawahnya ada neraka Hutamah. Di sini tempatnya orang-orang Nasrani. Kemudian yang keempat, lapisan keempatnya ada neraka Sa'ir.
Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang keempat, ada lagi neraka yang kelimanya disebut neraka Saqar. Ini untuk orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah api. Kemudian ada lagi yang keenam disebut dengan neraka Jahim. Ini untuk orang-orang musyrikin, orang-orang yang selalu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling bawah dari jahanam terus ke bawah, yang paling bawah adalah neraka Hawiyah. Nah, neraka Hawiyah ini adalah untuk orang-orang yang munafik, yang lisannya dia berkata bahwa Rabb kita adalah Allah, tapi di dalam hatinya dia menolak Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya munafik. Neraka Hawiyah ini bagiannya. Maka oleh karena itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi Abi sampaikan terhadap hukuman azab Allah dalam hidup ini, kita nggak boleh merasa aman. Insya Allah jangan merasa aman. Apalagi kalau kita udah merasa paling benar, itu yang bahaya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Jangan merasa diri paling suci, karena Allah tahu persis siapa di antara hamba-hamba yang betul-betul bertakwa. Kita sholat berjamaah kayak tadi, itu nggak lihat jamaahnya, tapi setiap pribadi diperhatikan oleh Allah. Setiap ucapan, setiap kalimat yang kita baca itu diperhatikan oleh Allah, bukan jamaahnya, tapi setiap orang. Walaupun dalam berjamaah ini ada nilai di hadapan Allah, tapi dalam beribadah antara hubungan manusia kepada Khalik itu secara pribadi. Modelnya sama, kita hidup sekarang rame-rame, masuk ke dalam kuburan, apa kita rame-rame? Enggak, sendirian. Sendirian. Ya. Enggak ada temennya di sana, masuk sendirian. Begitulah kehidupan sebenarnya. Antara hati kita ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman, ya. Jangan merasa aman. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin kuat melakukan ibadah, melakukan perbuatan maksiat, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muntaqim. Apa Al-Muntaqim? Al-Muntaqim itu nama Allah yang ke-81. Kalau bahasa sederhananya, Zat yang maha menyiksa. Hati-hati. Yang maha menyiksa. Al-Muntaqim. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini, bukan itu yang menjadi bahasan kita. Ya, kemarin Nabi diminta apa tema kita? Ya udah, ya, bagaimana caranya kita ini ingin mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dasarnya tadi, karena ada orang-orang yang merasa bahwa dia itu udah aman dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini nanti akan bahaya kalau kita merasa aman dengan itu semuanya. Yang kita kedepankan kali ini adalah bagaimana kita mengincar-ngincar maafnya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Bapak, setelah Allah itu memiliki nama Al-Muntaqim, Allah juga memiliki nama Al-Afu. Jadi yang ke-82 dari 81 Al-Muntaqim yang maha menyiksa itu, Allah itu memiliki nama Al-Afu yang maha memaafkan. Tuh, ya, indahnya kalimat-kalimat yang Allah letakkan di antara nama-nama itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu huwallazi yamhus sayyi'at wa yatajawaju 'anil ma'asi wal khati'at imma ba'da taubati wa uqubat wa imma ba'da taubatin faqat wa imma bi ghairi taubatin wa uqubat wa imma ba'da fi'li khairat. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menghapuskan kejahatan-kejahatan,
yang memaafkan daripada kemaksiatan dan kesalahan-kesalahan hamba. Ada kalanya memaafkan itu sesudah dia bertobat dan diberikan hukuman. Ada kalanya itu setelah dia bertobat saja tanpa ada hukuman. Ada kalanya tanpa adanya tobat, tanpa ada hukuman. Ada kalanya sesudah melakukan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan maaf kepada hamba pertama dengan dia bertobat tapi diberikan hukuman. Yang kedua, Allah memberikan maafnya kepada kita setelah kita bertobat tanpa ada hukuman. Yang ketiga, Allah memaafkan kita hambanya itu tanpa ada tobat, tanpa ada hukuman. Terkadang pula Allah memaafkan kita setelah kita melakukan kebaikan. Ada nggak dalam sejarahnya kehidupan manusia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima maafnya seorang hamba atau kaum dengan bertobat dan memberikan hukuman? Kita baca sejarahnya itu. Ternyata Nabi Musa alaihi salam itu umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun dan pasukan yang begitu sangat ganas. Dalam sejarahnya yang diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam kaumnya itu 70.000 ya. Jadi manusia sebagai umatnya Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke ujung laut sana, pantai, sebanyak 70.000 yang masyhur. Tetapi setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umatnya Nabi Musa yang disebut dengan Bani Israel ini kaum ya minta kepada Nabi Musa supaya Allah menurunkan kitab sebagai pedoman. Ini bahayanya Bani Israel. Kalau Bani Israel ini kan kaum yang sangat luar biasa. Makanya dari Nabi Ibrahim alaihi salam punya putra namanya Ismail. Nabi Ismail ketika akan lahir, Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan kalimat yang indah. Wa basyarnahu bigulamin halim. Pakai halim itu artinya santun, bijaksana, ya, sopan. Tapi ketika Nabi Ibrahim mau punya anak namanya Ishak, wa basyarnahu bigulamin alim, pakai ain. Ini artinya cerdas, pinter. Kenapa? Sebab nanti akan menghadapi kaum yang sangat luar biasa. Ya, cerewetnya, tukang nanya, ya, tukang kritik, bandel. Nah, itu Bani Israel. Maka Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub nama lainnya adalah Israel. Dari Yakub inilah nanti akan lahir keturunan disebut dengan Bani Israel. Nabi Yakub punya putra banyak, ada Nabi Yusuf, ada Bunyamin, ada Yahuza, cikal bakal orang-orang Yahudi itu. Yahuza punya keturunan Nabi Sulaiman punya putra namanya Daud, punya putra namanya Sulaiman punya putra namanya Imran punya putri namanya Maryam punya putra namanya Isa alaihi salam. Dari keturunan di sini nih ya ada yang disebut dengan Nabi Imran punya Imran dari Nabi Yakub punya putra namanya Musa punya saudara namanya Harun. Dari keturunan Harun ada Ilyas, Ilyasa, Zulkifli dan lain sebagainya. Semua di sini disebut dengan Bani Israel. Makanya kalimatnya itu kan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti ismuhu Ahmad. Ketika Isa berkata ya bani Israel,
Begitu juga Nabi Musa, wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi inni rasulullah ilaikum. Lihat kalimatnya, ketika Nabi Musa berkata, wahai kaumku, aku diutus untuk kalian, hai Bani Israel. Jadi semua disebut dengan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam ketika diminta sama kaumnya Bani Israel untuk Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kitabnya, mushafnya, suhuf-suhufnya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk munajat di Bukit Tursina selama 40 malam. 40 malam dilaksanakan sama Nabi Musa alaihissalam, berangkat ke Bukit Tursina, Jabal Tursina. Ya, ternyata selama 40 malam itu belum berlangsung lama, kaumnya ini udah kembali kepada kekufuran. Padahal sudah ditampakkan bagaimana kehebatannya Allah memecahkan itu lautan. Baru beberapa hari ditampakkan mukjizatnya Nabi Musa dengan terbelahnya itu lautan, diselamatkan mereka, ditenggelamkan musuhnya, belum lama udah kembali kufur. Kenapa? Ada manusia namanya Samiri yang membawa atau membuat kekacauan di Bani Israel. Dia buat itu yang namanya anak sapi. Anak sapi tapi dari emas. Ini bisa bicara, bisa ngomong, bisa bunyi. Ya. Dalam riwayatnya ini berbeda-beda, tapi yang masyhurnya ini kenapa dia bisa bunyi? Karena dia punya pantat, di situ dikasih lubang. Jadi kalau ketiup angin bunyi gitu kayak anak sapi. Tapi dalam riwayat yang lain, Samiri ketika nanti ditanya sama Nabi Musa alaihi salam, kenapa kau melakukan ini? Aku melihat ya saat Tuhanmu menyelamatkan kalian, katanya, aku melihat ada malaikat yang turun dan menapak di bumi. Ketika ditapakkan itu kakinya semuanya hidup, maka diambillah tanah, dimasukkan itu ke dalam anak sapi yang tadi dibuat dari emas sehingga kelihatan hidup. Tapi yang masyhurnya kalimat ini adalah karena di pantatnya dikasih lubang sehingga kalau ketiup angin dia bunyi. Karena kan dari emas. Nah, ternyata singkat ceritanya, ini setelah Nabi Musa alaihi salam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 malam di Bukit Tursina, kembali kepada kaumnya, dilihat kaumnya itu sudah kembali kepada kekufuran. Tetapi kata Nabi Musa melalui firman Allah Subhanahu wa taala, kaummu akan aku maafkan tapi akan aku berikan hukuman. Nah, inilah yang dimaksud tadi, Allah akan memaafkan hambanya kalau misalnya dia bertobat dan diberikan hukuman. Cuma sayangnya umatnya Nabi Musa alaihi salam ya, itu dia bertobat kepada Allah tapi hukumannya pun diterima. Apa hukumannya? Mati. Mati. Jadi yang tidak menyembah kepada itu anak sapi membunuh kepada orang yang menyembah kepada anak sapi. Subhanallah, ribuan manusia itu dibunuh ya, untuk apa? Bertobat dan mendapatkan hukuman. Hukumannya mati. Coba kalau kita sekarang, kita berbuat dosa, kemudian kita bertobat, tapi dihukum mati, mau nggak kira-kira? Mendingan udah kagak usah tobat ya, katanya, yang penting hidup. Ya, subhanallah. Itu ternyata ada dalam sejarah kehidupan manusia. Allah memaafkan hambanya dengan bertobat dan mendapatkan hukuman. Nah, di zaman sekarang ini kayaknya tidak separah itu. Enggak bakal dihukum mati kita, tetapi ada yang dihimpitkan kehidupannya.
Cuma kita nggak ngerasa nih, ya, karena hukuman Allah dan nikmatnya hampir sama dengan kelatifannya, kelembutannya. Kadang-kadang Allah memberikan nikmat kepada kita pun kita nggak merasa. Kemarin perasaan kita ini baru punya anak 2, sekarang udah punya cucu 3, loh coba. Yang diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, tetapi dengan kelembutan Allah sehingga kita nggak merasa bahwa kita ini sedang mendapatkan nikmat dari Allah. Betul nggak? Kemarin perasaan baru punya anak 5, sekarang udah punya cucu 8. Laras kita, laras Haji Ade udah punya cucu berapa? Tuh 9, bukan 8 lagi, 9. Ya, perasaan kemarin masih gagah bener. Nah, subhanallah. Sekarang udah mulai penyakitan. Kenapa? Sebab Allah itu memberikan nikmat dengan kelatifannya, dengan kelembutannya. Masya Allah. Nah begitu juga hukuman. Kadang-kadang kita nggak ngerasa hukuman Allah itu dengan kelembutannya. Diangkat sedikit kenikmatan beribadah, itu sebenarnya hukuman. Ya, diangkat nikmat, subhanallah, dengan kelembutannya sehingga kita nggak merasa. Ternyata Allah menerima taubat kita, tapi juga Allah menghukum kita. Dijauhkan dari orang lain, ya, diputuskan silaturahim. Nah itu sebetulnya hukuman. Dipecahkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu hukuman. Makanya kenapa Nabi Musa alaihi salam itu pernah minta kepada Allah, Rabbi ja'alni min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan aku ini termasuk umat Nabi Muhammad. Nabi Musa itu kalimullah, bahkan termasuk ulul ajmi dari 5 rasul yang dipilih oleh Allah, tapi rela meletakkan jabatannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, hanya ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kullu jami'il anbiya, seluruhnya para nabi dan rasul, mereka meminta menjadi umat Nabi Muhammad. Semuanya ditolak illa Isa alaihi salatu wassalam, kecuali satu nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Itu yang diterima. Kenapa? Sebab nanti di akhir zaman ketika Imam Mahdi dikalahkan sama Dajjal, naiknya itu ke Bukit Tursina, tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah di waktu subuh turun Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa. Tapi ketika Nabi Isa turun sebelum subuh, waktu subuh untuk sholat berjamaah, Imam Mahdi mempersilahkan kepada Nabi Isa menjadi imam. Apa kata Nabi Isa? Kau yang menjadi imam, karena aku sekarang diutus oleh Allah bukan lagi menjadi seorang rasul, seorang nabi, hanya melanjutkan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW, dan saat ini aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau datang lagi Nabi nanti di akhir zaman, walaupun itu Nabi Isa, la Nabi ya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad. Nggak ada lagi. Kalau misalnya ada lagi Nabi, berarti nggak benar omongan Nabi Muhammad, karena ada lagi Nabi. Maka Nabi Isa alaihi salam saat itu nanti diutus kembali, bukan lagi kedudukannya sebagai seorang nabi, seorang rasul, hanya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma satu yang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya sesudah kita bertaubat tapi tidak diberikan hukuman. Tidak diberikan hukuman. Dulu awal-awal diperintahkan kita umat Islam berpuasa, itu imsaknya Isya.
awal tuh imsaknya waktu isya. Jadi dari habis sholat isya ke sono udah nggak boleh ngapa-ngapain, makan nggak boleh, minum kagak boleh, berhubungan suami istri udah kagak boleh. Nanti sampai maghrib boleh makan, maghrib dan habis maghrib sampai isya makan boleh, minum boleh, berhubungan suami istri boleh. Itu ceritanya awal dulu tuh, ya kan dikit banget, cuma 1 jam dulu makan, minum, berhubungan suami istri 1 jam. Nah, ternyata dalam sejarahnya di malam puasa istrinya Sayyidina Umar ibnu Khattab habis sholat isya itu berharum-haruman, pakai minyak harum, berhias gitu ceritanya awalnya. Nah kemudian setelah melaksanakan sholat isya, Sayyidina Umar ini pulang ke rumahnya melihat istrinya seperti itu, cantik ya, harum-haruman. Nah tergoda Sayyidina Umar ini sehingga di malam hari itu melakukan hubungan suami istri. Subuh datang, sedih Sayyidina Umar, sedih. Ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan? Diceritain semalam pulang dari masjid, ya, aku melihat istriku begitu sangat cantik sehingga terjadilah hubungan suami istri. Nah, Sayyidina Umar ibnu Khattab menyampaikan keluhannya kepada Nabi. Ternyata ada lagi sahabat-sahabat yang lain tampil juga, saya juga ya Rasul. Yang dari sono, saya juga Rasul. Ternyata banyak yang gak tahan. Ya, coba bayangkan aja kalau dari habis maghrib sampai isya waktunya. Maka turunlah firman Allah di dalam Al-Quran itu pada surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Nah, jadi dihalalkan malam hari di bulan puasa ya, kamu berhubungan dengan istrimu karena kamu itu adalah pakaian istri, istri kamu adalah pakaian kalian. Nah, di situ diturunkan ayatnya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan itu tanpa ada hukuman. Itu maksudnya. Ya, menerima tobat kemudian tanpa dihukum. Tanpa dihukum. Kalau yang pertama kan tadi diterima tobat kemudian dihukum. Sekarang yang keduanya adalah menerima tobat tanpa ada hukuman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memaafkan hambanya ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan, perbuatan dosa, kemaksiatan tanpa tobat, tanpa ada hukuman, itu di waktu-waktu tertentu. Seperti malam nisfu Sa'ban. Nah itu dihamparkan semua tuh maafnya Allah, ya. Walaupun orang itu lagi tidur dimaafin, ya dimaafin. Malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, nah itu Allah hamparkan tuh maafnya tuh. Udah nggak pakai tobat, kemudian kagak ada hukuman, ya. Nah itu. Tetapi ada memang beberapa kelompok manusia nggak bisa dimaafkan kesalahannya kecuali dengan taubat. Siapa mereka? Mudminul khamr, orang yang masih menggemarkan minum-minuman yang memabukkan. Itu harus bertobat. Ya, bertobat. Ya, orang yang menggemarkan minum-minuman yang memabukkan. Ya, barang-barang yang terlarang, narkotika, itu nggak dimaafkan walaupun datang malam nisfu Sa'ban, walaupun datang malam Lailatul Qadar, nggak dimaafkan
kecuali dia bertobat. Siapa lagi? Ya, yang kedua, orang yang uququl walidain. Apa tuh? Durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka, membangkang sama orang tuanya, bakal dimaafin kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, kalau pertanyaannya gini, Bi, orang tua saya udah kagak ada, tapi waktu saya masih hidup saya membangkang sama orang tua, bagaimana caranya? Nah, bahaya. Dulu waktu orang tua saya masih ada, saya suka ngelawan. Sekarang orang tua udah kagak ada, bagaimana caranya? Ya harus bertobat lah, bertobat. Cuma untuk amaliyahnya sekarang, karena gini, orang berbakti kepada orang tua itu bukan seumuran orang tua, tapi seumuran anak. Maksudnya bagaimana, Bi? Selama kita masih hidup, ya selama itu kita berbakti, walaupun orang tua udah nggak ada. Kalau kita berbakti seumuran orang tua, berarti orang tua udah nggak ada, udah selesai. Nggak begitu. Yang namanya bakti seorang anak seumuran anak, bukan seumuran orang tua. Maka ketika kita ini ditinggal sama orang tua kita, kita ingin berbakti, nah salah satunya kata Nabi, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barran. Barang siapa yang berziarah kepada orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tiap-tiap hari Jumat, maka diampunkan dosanya wa kutiba barran, dan dia dicatat sebagai anak yang berbakti. Berarti kan bisa diganti, yang tadinya kita durhaka bisa menjadi anak yang berbakti asalkan melaksanakan amaliyah ini. Man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba barra. Barang siapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya tiap-tiap hari Jumat, maka akan diampunkan dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti. Berarti merubah yang tadinya durhaka sekarang menjadi anak yang berbakti asalkan melakukan amalan tadi, ziarah. Bagaimana nih kalau jauh? Ada yang di Bandung, ada yang di Garut, ya, ada yang di Sumedang, ada yang di Subang. Gimana? Nggak bisa setiap Jumat mata. Ya cari yang lain, ya. Tapi minimal jangan kita meninggalkan. Dari rumah kan kita bisa. Cuma begini bedanya, kalau di makam kita nggak perlu doa. Kalau di makam nggak perlu doa, nggak perlu Allahumma taqabbal wa awsul shawaba ma qara'nahu minal Qur'an aja, nggak perlu. Pokoknya apa yang kita baca kalau di atas makam orang tua itu udah langsung ke bawah masuk, merutuk, brojol ke bawah. Apapun yang kita baca udah masuk dah. Ya, tapi kalau dari rumah baru ada doanya, ya Allah sampaikanlah bacaan Quran kami. Nah, kalau dari rumah. Tapi kalau dari di makam mah nggak perlu lagi, ya, kecuali yang bisa. Kan ini jadi kendala. Kenapa sih kamu nggak mau berziarah, nggak bisa bacanya? Nah ini jadi kendala. Padahal nggak perlu lagi doa kalau ziarah. Apa yang kita bisa baca, misalnya Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, atau baca Yasin, udah baca. Nggak perlu lagi, ya Allah terimalah bacaan, nggak perlu. Sebab kalau misalnya salah minta, jadi salah. Kalau kita berdoa. Misalnya kita nggak paham betul agama nih, atau maaf misalnya orang perempuan dia berziarah.
Kemudian dia nggak tahu bacaan doanya, tiba-tiba dia berdoa, salah mintanya itu misalnya. Jadi bahaya, makanya nggak perlu lagi berdoa kalau sudah dimakan. Habis dah tuh waktunya dah. Ya, insya Allah. Jadi kalau yang dimakan nggak perlu lagi berdoa, kecuali kayak misalnya Abi nih, Ustaz Jamal, ya kan bisa baca Allahumma taqabbal wa rasulullah wa ma qara'na minal Qur'an aja. Ya, sampai wala tu'azibhuma fi qabrihima ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan kau hukum kedua orang tua kami, jangan kau ajab orang tua kami ini sampai datang hari kiamat misalnya. Ya, karena nggak salah mintanya, tapi yang dikhawatirkan kita nggak tahu, nggak bisa, kemudian kita berdoa, ya Allah, ya misalnya mintanya lain, ya mintanya, ya nanti yang menjadi salah. Tuh, ya. Siapa lagi yang tidak diampunkan dosanya, walaupun masuk malam nisfu Sya'ban? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim, dia kan harus bertobat dia. Ada lagi orang yang suka berzina, akilur riba, orang suka makan riba, itu juga nggak dimaafkan. Ya, para dukun, tukang sihir, itu juga nggak dimaafkan. Kemudian orang yang selalu mujadalah, ya hatinya itu begini nih, ya yang satu kosono, yang satu kosono, nggak mau bertanya 3 hari. Nah itu juga nggak dimaafkan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu kan bersaudara. Sekarang ngaku bersaudara, tapi kalau misalnya berjalan tiba-tiba nggak saling negur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Terus apa lagi? Innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau rusak kembali hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka Ra'ufur Rahim. Jangan kau jadikan hati-hati kami ini gilan. Gilan itu maksudnya begini, ya, gilan. Masa di dalam masjid kita nggak saling mengenal? Itu kan saudara-saudara kita. Ya, yang satu begini, yang satu begitu. Nah ini yang menjadi masalahnya. Padahal teman yang terbaik adalah teman yang berada di dalam masjid. Karena ini yang menjadi saksi nanti kita di hadapan Allah. Itu yang disebut dengan Ashabul A'raf. Kalau dalam Al-Quran itu ada surah namanya Al-A'raf. Karena itu menerangkan tentang Ashabul A'raf. Yang berada nanti di atas, melihat ke bawah, saudara-saudaranya udah ada yang masuk ke surga, tapi sebagian lagi ada yang masuk neraka. Nah, ini yang bisa memberikan syafaatnya itu ya kita. Jadi teman-teman kita di masjid-masjid ini bisa memberikan syafaatnya nanti. Kalau kita berada di Arab, karena di Arab ini belum tentu masuk surga, belum tentu masuk neraka. Ya. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke dalam surga, dia melihat ada saudaranya di Arab, dan dia memberikan syafaat. Ikhwanna. Ya Allah, itu saudara kami. Ya, kami melaksanakan sholat bersama-sama, puasa sama-sama. Maka kata Allah, ukhruju man arabtum, keluarkan. Ya, siapa yang kamu kenal waktu di dunianya, keluarkan. Wah, Abi kenal sama Ustaz Jamal, Abi kenal sama Haji Ade, Abi kenal sama yang lainnya. Keluarin. Nah, dari neraka udah ada yang kelelep duluan lagi. Kalau kenal dia, ukhruju man araf, keluarkan siapa yang kamu kenal. Makanya kalau bisa jangan nggak saling mengenal, kenal lah ya sesama kita ini berjamaah, kenal, saling mengenal. Insya Allah. Duh,
Jadi bagaimana caranya kita mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala? Dengan tadi 3. Tetapi yang terakhirnya adalah Allah memberikan maaf kepada kita itu setelah kita melakukan kebaikan. Misalnya kita habis melaksanakan sholat, kemudian Allah memaafkan kita, ada ya, melaksanakan sholat tasbih, sholat apa segala yang kita lakukan, itu Allah akan memberikan maafnya kepada kita dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Misalnya maaf lahir batin, ada duri di tengah jalan, kita buang, itu satu kebaikan. Sadar ataupun tidak sadar, Allah memberikan maafnya kepada kita. Allah memberikan maaf setelah kita melakukan kebaikan, apapun kebaikan, ya. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah sangat cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat sekali kepada orang yang gemar melakukan kebaikan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah memberikan maafnya kepada kita, memberikan ampunannya kepada kita. Tidak ada satupun di antara kita yang pulang ke rumah kecuali dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lakal hamdu ya Allah maulana ma'bud ya karim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك والقمر أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.